Pernah kepikiran nggak sih, di tengah banyaknya pilihan toko online, kenapa ya kita bisa setia banget sama satu atau dua toko aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik kesetiaan pelanggan di era digital. Coba deh, renungin sebentar. Apa karena harganya yang paling murah? Atau pelayanannya yang oke banget? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dari itu? Pertanyaan ini nih yang jadi pusat dari semua pembahasan kita. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita coba pahami dulu kenapa yang namanya loyalitas ini tuh udah kayak teka-teki. Teka-teki yang penting banget buat dipecahin sama semua bisnis online. Bayangin aja, persaingan di e-commerce itu super ketat. Setiap toko kan berlomba-lomba narik perhatian kita. Makanya dapetin pelanggan yang nggak cuma beli sekali terus pergi, tapi balik lagi dan lagi, itu jadi kunci sukses jangka panjang. Loyalitas itu bukan lagi bonus, tapi udah jadi sebuah keharusan. Terus gimana dong cara mecahin teka-teki ini? Nah, ada nih sebuah tim peneliti yang serius banget menjalankan misi khusus. Misi mereka untuk menemukan formula modern di balik loyalitas elektronik atau yang sering kita sebut e-loyalty. Tim peneliti ini datang dari Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo. Mereka penasaran banget, sebenarnya apa sih peran teknologi, terutama kecerdasan buatan atau AI, dalam membangun hubungan jangka panjang dengan kita, para pelanggan di platform e-commerce Indonesia? Dan ini nih yang menarik banget. Coba lihat rinciannya, udah kayak berkas misi penting kan? Penelitian ini dipimpin langsung oleh Dr. Nanik Istianingsih, SE, ME, di bawah skema penelitian fundamental reguler atau PFR untuk tahun 2025. Dan lihat targetnya, nggak main-main, publikasi di jurnal internasional Scopus Q1. Ini bukti keseriusan dan kualitas risetnya. Jadi gimana cara tim ini ngumpulin data buat ngejawab pertanyaan besar mereka? Yuk kita intip metodologinya. Mereka nggak cuma duduk di lab, tapi benar-benar turun ke lapangan. Mereka berhasil mensurvei 400 orang. Yap, 400 responden. Ini bukan sampel yang kecil loh. Ini adalah upaya pengumpulan data yang serius buat dapetin gambaran yang benar-benar akurat tentang kebiasaan belanja online kita di Indonesia. Dan mereka juga nggak asal pilih responden. Kriterianya jelas banget. Harus di atas 18 tahun dan yang paling penting, pembeli online aktif. Artinya mereka yang belanja setidaknya sekali dalam sebulan terakhir. Nah, disinilah timnya benar-benar turun tangan, menyebar kuesioner, dan ngobrol langsung buat mastiin data yang didapat itu relevan dan berkualitas. Sekarang kita sampai di bagian intinya, hasil temuannya. Jadi, apa yang mereka temukan dari 400 orang tadi? Ternyata jawabannya berkisar pada 3 konsep kunci, AI, personalisasi, dan kepercayaan. Salah satu temuan utamanya adalah konsep yang namanya hyper-personalization. Gampangnya bayangin aja kamu punya asisten belanja digital pribadi. AI itu menganalisis data kamu buat ngasih rekomendasi produk, nawarin promo, dan ngasih pengalaman belanja yang dirancang khusus buat kamu, bukan buat orang banyak. Nah, alur ini nunjukin dengan jelas banget gimana cara kerjanya. Penelitian ini membuktikan adanya rantai sebab akibat yang kuat. Semua berawal dari teknologi AI. AI ini kemudian memungkinkan adanya hyper-personalization. Personalisasi inilah yang bikin pengalaman belanja kita jadi jauh lebih baik. Dan puncaknya, pengalaman super positif itulah yang akhirnya membangun loyalitas. Jadi AI itu bukan tujuan akhirnya, tapi lebih kayak, pemicunya. Poin ini benar-benar ditegaskan lagi dalam hasil risetnya. Pengalaman pelanggan dan hyper-personalization itu secara langsung memperkuat loyalitas. Jadi kuncinya ada di pengalaman yang terasa relevan dan personal. Itulah yang bikin kita sebagai pelanggan merasa dihargai dan akhirnya memilih buat setia. Tapi ada satu fondasi yang nggak boleh banget dilupain, e-trust atau kepercayaan. Ini adalah perasaan yakin kita kalau toko online itu aman, data pribadi kita dilindungi, dan mereka bakal menepati janjinya. Tanpa kepercayaan ini, personalisasi secanggih apapun jadi nggak ada artinya. Nah, yang keren dari penelitian ini, mereka juga jujur soal apa yang berhasil dan apa yang nggak. Dari 12 hipotesis, 10 diantaranya diterima. Hubungan yang kita bahas tadi itu terbukti kuat, tapi ada 2 yang ditolak. Pertama, AI ternyata nggak bisa secara langsung bikin kita loyal. Dia butuh perantara, yaitu personalisasi. Kedua, e-trust, meskipun super penting, perannya sebagai moderator atau faktor yang memperkuat hubungan lain, ternyata nggak terbukti signifikan dalam model ini. Loh, kok bisa gitu? Penelitian ini ngasih beberapa kemungkinan. Bisa jadi karena hubungan datanya emang rumit atau cara perusahaan pakai datanya belum maksimal. Dan yang paling masuk akal, setiap pelanggan itu kan beda-beda. Jadi respons kita terhadap personalisasi juga macam-macam. Ini nunjukin bahwa di dunia e-commerce nggak ada satu strategi yang cocok buat semua orang. Oke.
Setelah semua data dan analisis ini, terus apa artinya buat kita? Apa kesimpulan praktisnya yang bisa kita bawa pulang, entah sebagai pebisnis ataupun sebagai konsumen? Jadi ada 3 poin penting yang bisa kita pegang. 1. AI itu cuma alat. Kekuatannya ada pada kemampuannya menciptakan pengalaman yang personal. 2. Fokus utamanya harus selalu pada pengalaman pelanggan yang luar biasa. Dan yang ketiga, semua itu harus dibangun di atas fondasi kepercayaan yang kokoh. Titik. Sebagai penutup, coba kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Seiring AI yang makin canggih, mungkinkah nanti toko online favorit kita bisa mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri? Sebuah pemikiran yang menarik buat masa depan cara kita belanja.